menjadi satu penanya terakhir nih Pak Ganjar yang dipilih. Ya, itu Ristoni udah teriak-teriak tadi. Mana Ristoni tadi? Iya Pak, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Itu kenapa radio tulisannya? Iya Pak, soalnya kan salah satu yang saya bikin sama teman-teman itu ada radio streaming Pak. Oh kamu gitu. ini ya, kamu peserta ya? Iya peserta. Coba yang kamu buat apa itu? Nah, saya tuh bikin radio streaming Pak sama teman-teman. Radio streaming gimana? Iya, Bentuknya gimana itu? Nanti saya DM ke Instagramnya Pak Ganjar ya Pak. Sekalian siapa tahu bisa minta greeting ke Pak Ganjar juga untuk. Boleh. Tapi kamu ceritakan dulu. Aku Ya. tuh tanya kok. Gini, Ya. jadi kita itu dulunya itu adalah penyiar radio di Surabaya Pak. Nah, terus habis itu kita udah nggak siaran lagi. Nah, waktu tahun kemarin kita ini kangen siaran. Nah, pas pandemi segala macam kita pengen siaran juga mungkin susah, sudah nggak di dunianya lagi. Mungkin Pak Ganjar juga kerasa ya, dunia public speaking, dia siaran itu adalah pekerjaan yang ngangenin. Betul. Ngangenin banget. Jadi ya akhirnya tahun kemarin pandemi kita bikin radio streaming ini. Nah, kita siaran dari 5 kota Pak. 5 kota yang ada di Jawa Timur terutama. 1 di Jakarta. Jadi Bondowoso, Pasuruan, Surabaya, Jember sama Jakarta. Kenapa kok kita Sorry, Tony, kamu buat aplikasi gitu itu? Iya Pak. Oke. Sekarang pertanyaanmu apa? Aku udah bisa nangkep. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Ganjar, saya beberapa kali lihat Pak Ganjar di IG-nya Mas Andre Taulani sama si Boy William. Nah, itu kan Pak Ganjar itu luwes banget Pak secara public speaking Pak. Secara ngomong kayak tadi kan dari awal juga ngobrolnya juga enak banget didengar segala macam. Tips dong Pak biar Pak Ganjar ini biar teman-teman ini juga bisa niru Pak Ganjar untuk public speaking sama powernya tetap terjaga ketika ngomong. Secara kalau dari segi face Pak Ganjar sama Mas Boy kan juga ya nggak beda jauh lah Pak ya, ganteng Pak Ganjar. Kayak gitu Pak. Jadi minta tolong tipsnya Pak untuk bisa jadi public speaking yang baik kayak Pak Ganjar. Terima kasih. Jadi Mas, si Boy William itu saya terus terang nggak kenal. Kok tiba-tiba dia datang ke rumah saya terus mau wawancara gitu. Terus saya tanya-tanya, akhirnya ya saya masa kalah. Saya kan seusia lah. Saya itu terpaut 2 bulan usianya sama Boy gitu ya. Itu terus kemudian saya googling Boy itu siapa gitu. Wah ternyata top banget gitu kan. Itu si Boy. Dia mau nikah, mau ngundang saya juga katanya gitu. Terus kemudian si Andre itu gitu. Saya juga lagi main. Kalau sama Andre beberapa kali sih di acaranya dia di TV saya datang terus kemudian. Saya pengen ngobrol sama Pak Ganjar, tapi di rumah saya gimana ya? Saya masih sering ke Jakarta ke sana. Sama lah, si Mas Dedi juga. Jadi tadi itu pertanyaannya si Tiar tadi itu gimana ya caranya? Maka gimana saya kenal dengan Dedi? Gimana saya kenal dengan Andri gitu ya? Akhirnya suatu ketika kita bisa. Nah, nggak tahu kata orang katanya apa kalau dengerin saya itu asik, enak gitu. Padahal saya biasa aja. Dan Mas Tony, Anda harus tahu sekarang saya jadi Ketua Umum Persada, Asosiasi Radio Televisi Daerah. Baru saja, belum dilantik, ganti Gus Ipul saya gitu kan. Nah, langsung kemarin saya buat konten, karena saya senang memberikan informasi ini senang. Lalu bagaimana menjaga? Saya dulu dilatih oleh orang Jerman dari FNS. FNS itu Friedrich Naumann Stiftung, itu dari Jerman itu. Terus kemudian dilatih public speaking hanya 2 hari. Tapi satu orang ditik selama 10 kali. Bagaimana kita statement pendek gitu ya. Terus kemudian kita berdebat, statement panjang, menjawab pertanyaan kedua, ketiga, keempat, setelah itu ya praktikum. Lama-lama refleks. Sekarang kalau ditanya debat itu refleks. Cuman saya selalu membawa data. Agar orang goblok-goblok menurut saya, mohon maaf ini bahasanya ya. Agar kemudian orang ya menarik. Yang kedua, orang tidak tertarik hari ini bicara yang formal, benar nggak sih? Iya. Orang pasti tertarik yang suka itu. Maka saya mau ketemu, saya mau pakai baju apa? Saya paling suka pakai kaos oblong. Ganjar sebenarnya ya ini. Jadi bukan yang pakai safari, pakai batik. Saya penyuka batik juga sih. Tapi kalau ngobrol begini, saya paling rileks itu ya saya kalau pakai kaos oblong. Saya koleksi kaos oblong seluruh dunia soalnya. Maka saya senang benar sama kaos oblong itu. Dan ini pesan-pesannya bisa banyak sekali.
Nah dari situlah kemudian kita menjaga ritme dan itu betul. Kalau bicara itu rumusnya ada segitiga. Wah ini kayak dosen. Mohon maaf loh Pak Beni, ini ada Pak Rektor nggak enak nih saya. Itu dikira saingan. Ini rumusnya itu ada piramid gitu. Jadi kalau begitu ditanya orang, apalagi public speaking, apalagi wartawan, kita harus bisa membuat statement dalam 8 detik. Maka dalam 8 detik harus bisa dikonstruksikan dengan cepat. Kamu nanya apa, terus kemudian jawaban kuncinya apa, harus terumuskan dalam 8 detik. Itu maksimum. Nanti akan ada second question, nah, pertanyaan pendalaman itu biasanya boleh agak melebar sedikit waktunya. Nah, kalau masih ada pertanyaan ketiga, boleh dengan deepening, kemudian menyajikan data, dan itu biasanya orang tertarik. Itu. Nah, bagaimana menjaga intonasi dan sebagainya, ya itu latihan aja sih. Nah, pernah orang mengatakan kalau ngomong, katanya, ini kalau orang yang suka ngelatih nyanyi, suaramu jangan di atas. Kalau suara di atas itu, Ristani apa kabar? Ristani, kamu di mana? Cok, yang di cok, gitu ya. Itu suaranya di atas. Tapi kalau kemudian di bawah itu lebih tenang. Di sini, suaranya tidak di sini. Kalau di sini cepet capek. Maka kalau yang suka nyanyi itu kalau nyanyi suara di sini napasnya putus. Tapi kalau tenang suaranya ada di bawah. Ristani, ya apa cok kabarnya cok, gitu. Nah, itu enak suaranya di sini. Dan itu akan tidak mengurangi banyak sekali energi yang dikeluarkan untuk jadi abab gitu. Jadi tenang. Nah itu makanya lebih enak, ya, lebih enak. Mas Tony, ya apa itu? Apa radiomu, streaming itu? Gak mutu ya katanya Mas. Sampai gaya project ramutu, Mas. Itu enak, ya. Atau sebaliknya, sampai ternyata keren ya Mas ya. Kita sampai frustasi dari penyiar radio. Terus kemudian ya kayak dewe gitu, itu enak suaranya di bawah, dan itu lebih menggelegar. Maka Bung Karno itu kalau pidato itu bukan gini, saudara-saudara, Indonesia sebentar lagi merdeka, capek. Tapi beda, saudara-saudara, Indonesia sebentar lagi merdeka. Oh itu lebih menggema, beda. Dan itu terasa antara di sini dengan di sini. Yang melatih saya ini orang Indonesia, teman saya kuliah, dia melatih Krisdayanti nyanyi. Krisdayanti suaranya bagus itu masih dilatih. Hayang Mas itu. Ya ini teknis sih. Tapi aku pokoknya malah mulangi kita. Ini mau jadi temanya apa tuh? Sampai kita ikon ya aneh-aneh Mas Tony. Tapi oke, sampean keren. Jadi sampean itu menerobos, punya ide baru, ngomong, terus kemudian bisa menampilkan banyak cara. Nah, alat ini sebenarnya akan bisa menjadi solusi. Seperti jenengan punya aplikasi gitu ya Mas Tony ya. Yep. Yuk radio yuk ngobrol yuk. Tapi kalau orang dengerin radio toh pakai headset ngurungakin radio sekarang nggak canggih Mas. Radionya kudu bisa ditonton raine Mas. Kudu kelihatan. Maka RRI Antara semua sekarang ada show-nya. Jadi radionya bisa didengarkan suaranya tapi juga ada gambarnya. Nah ini yang kemudian bisa kita sampaikan. Dan itu sebenarnya inovasi kekinian yang bisa berjalan. Jadi sejuta cara dan saya kira Mas Tony bagian dari yang menerobos ini. On progress Pak. Pak? On progress. Wah, on progress ya. Ngono ki lho, on progress sing aku gak ngerti artine. Ya pokoknya ngono lah. Progresif lah gitu ya. Teman-teman, sorry ya karena itu pemegang otoritas acaranya kejem banget, kita harus mengakhiri ya saya ikut aja. Padahal sebenarnya sampai jam 3 aja saya masih siap ini. Tapi apa boleh buat lah gitu. Kami harus taat. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ditunggu berarti nanti siaran di Radio Suara Surabaya juga ya Pak ya, karena kita ada suara dan ada wajahnya juga.